Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ariza Eka Dharma Bagio, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan rencana aksi ketiga dengan materi perawatan sistem pengapian elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Marilah kita bersyukur atas nikmat dan rahmatnya yang mana hari ini kita bisa berkumpul di sini, kita bisa sekolah lagi. Kita bersyukur dengan berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran PKKR kita hari ini, yang mana kita hari ini akan belajar mengenai perawatan sistem pengapian elektronik. Ya, setelah sebelumnya kemarin kita telah mempelajari sistem pengapian konvensional. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kalian lakukan dulu presensi, yaitu dengan men-scan barcode yang ada di depan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, saya ada sedikit motivasi. Jadi hari ini adalah hari apa tadi kita? Ya, Hari Pahlawan. Nah, di Hari Pahlawan ini tadi di amanat upacara terdapat slogan atau semboyan dari pahlawan tersebut, yaitu adalah kalau yang lain bisa, kita harus bisa. Apakah semua setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju ya. Nah, motivasi ini gunanya adalah apa? Untuk sebagai baterai untuk kita selalu melakukan tindakan yang baik, akan mengarah ke arah impian kita tadi itu, kita harus bisa. Tujuan pembelajaran kita hari ini atau objektifnya yaitu yang pertama adalah menguraikan komponen sistem pengapian elektronik. Nah, jadi di sini ada 5. Kalau kalian lihat di situ ada gambar mobil, ada gambar mekanik. Nah, kalian di sini diibaratkan sebagai seorang mekaniknya. Dalam pembelajaran ini, karena ini adalah perawatan sistem pengapian elektronik, yang pertama adalah menguraikan komponen sistem pengapian elektronik dulu. Jadi kalian harus tahu komponen-komponen pengapian elektroniknya apa. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan cara kerja sistem pengapian elektronik. Sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu pretest untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai sistem pengapian elektronik. Apabila nanti hasil pretest ini baik, berarti kita hanya mengulang sedikit saja materinya, kita bisa tepat materinya. Namun apabila nanti dari hasil pretest kalian masih banyak yang masih di bawah KKM, nah kita perlu mempelajari dengan lebih seksama dan cermat seperti itu. Pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery, yaitu pengungkapan. Jadi kalian nanti di sini akan mengungkapkan bagaimana sih cara kerja dan cara perawatan dari sistem pengapian elektronik. Nah, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan sistem pengapian sebelumnya, yaitu sistem pengapian konvensional. Ya, namun di sini akan lebih banyak mengarah ke arah kelistrikannya. Jadi bagaimana nanti cara kerja koilnya, bagaimana nanti cara kerja transistor. Kita mulai masuk ke materi kita hari ini ya. Jadi sebelumnya saya mau mengingat-ingatkan kalian ke materi kita sebelumnya, yaitu materi sistem pengapian konvensional. Nah, ada yang masih ingat komponen-komponen sistem pengapian konvensional itu apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Siska. Komponen-komponen sistem pengapian konvensional itu ada 8. Ya, apa saja? Baterai, kunci kontak, ignition coil, platina, kondensor, distributor, kabel busi, juga busi. Ya, kita berikan tepuk tangan ke Mbak Siska. Ya, jawabannya benar sekali dan juga menjawabnya dengan sangat lugas ya, dengan sangat tegas. Jadi bagus. Perlu dicontoh ke teman-teman yang lainnya. Dalamnya ada apa itu? Platina. Nah, kalian sudah praktek ya bagaimana cara menyetel platina, cara mengganti platina. Nah, apabila kita cermati dengan seksama, nah dari yang kemarin kalian praktekkan itu,
kira-kira apakah ada kelemahan dari sistem tersebut? Oke, ini video mengenai sistem pengapian konvensional. Nah, kita lihat di sini ada apa? Distributor ya, distributor kemudian disertai dengan platina. Nah, dari video ini kalian bisa mengamati tadi kelemahannya apa sih dari sistem pengapian konvensional ini? Ya, sering melakukan penyetelan. Ya atau tidak? Ya, jadi ketika terjadi keausan maka diperlukan penyetelan kembali, ya kan? Penyetelan kembali agar apa? Agar celahnya kembali seperti semula atau sedia kala. Bisa kalian lihat di modul kalian. Ya, di situ sudah saya persingkat jadi tabel, yaitu ada jenis-jenis sistem pengapian elektronik. Nah, tadi sudah kita lihat permasalahannya dari sistem pengapian konvensional adalah ya terjadi keausan. Kemudian yang kedua terjadi percikan bunga api pada busi. Nah, kemudian apa saja sih komponen dan bagaimana cara kerja sistem pengapian elektroniknya? Nah, cara kerjanya gimana? Komponennya dulu kalian nanti diskusikan, kemudian kalian tuliskan di LKPD yang nanti kita berikan, kemudian bagaimana cara kerjanya. Nah, nanti untuk yang pertama kita deskripsikan dulu komponennya apa saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan diskusi kami. Saya kira mau membacakan sekali. Komponen 1. Fuse box. Fungsi tempat sekring dan beberapa relay. 2. Junction block. Fungsi tempat sekring dan beberapa relay atau terletak di dalam kabin. Ya, baik, kita berikan aplaus dulu ke kelompok 1. Ya. Baik, samakan persepsi terlebih dahulu deh. Ya, untuk mengamankan aliran listrik. Apabila terjadi arus yang berlebihan di situ, maka dia akan putus. Bahasa Inggris, ke Jepang bahasa Inggris, nah, ke Amerika juga bahasa Inggris. Jadi kita harus membiasakan menggunakan bahasa Inggris, atau bahasa teknis itu adalah bahasa universalnya bahasa Inggris. Nah, biar apa? Biar kalau kalian besok kerja di luar negeri atau punya cita-cita impian ke luar negeri, nah, sebagai mekanik atau literatur. Nah, tadi sudah kalian jelaskan komponen-komponennya, ya kan, ada berapa komponen tadi? Ada 8. Nah, sekarang adalah lakukan diskusi dan pengkajian cara kerja sistem pengapian elektronik. Yaitu adalah di sini komponennya lebih kecil-kecil, kontrol unitnya akan lebih kecil. Nah, di situ gambarnya silahkan kalian cermati modulnya, kemudian kalian tuangkan dan diskusikan secara dalam kelompok, kemudian itu tuliskan di LKPD yang sudah. Baik, silahkan kelompok berikutnya yang mau maju siapa? Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Deteksi sudah saatnya pengapian, maka ECU akan menghentikan aliran arus ke koil pengapian. Pemutusan arus kumparan primer secara tiba-tiba mengakibatkan terjadinya induksi listrik pada kumparan sekunder, sehingga terjadi percikan bunga api pada busi. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, tadi betul apa yang dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi ketika terjadi kunci kontak on, itu koilnya apakah sudah bekerja? Ya, belum ya? Belum. Nah, dari tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, untuk cara kerjanya saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi di sini ada gambar rangkaian green yellow tadi. Seperti penjelasan kelompok 2, sudah on, nah maka koilnya akan bekerja, ya kan. Kemudian di situ ada kabel yang sama tadi, yang hitam putih, itu adalah kabel positif. Kemudian dalam kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian koil pada kendaraan, kemudian melakukan perawatan komponen sistem pengapian elektronik. Nah, selain
melakukan pengujian koil, nanti kalian juga melakukan perawatan sistem pengapian di mobil. Jadi nanti ada 3 pekerjaan ya. Yang lain nanti untuk menunggu waktu praktek silakan membaca buku manual, kemudian menuliskan di LKPD yang ketiga. Kita sudah nanti kelompok berikutnya adalah atau kelompok 3-nya melakukan praktek di mobil atau di kendaraan. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, Pak. Ya, silakan Mbak Fatmala. Bagaimana sistem pengapian di elektronik berubah saat pengapian apabila di sistem pengapian konvensional menggunakan vakum adventure dan oktan sektor? Oh ya, betul. Baik, jadi kita berikan pos dulu ke Mbak Fatmala. Di sistem DLI, perubahan saat pengapian dilakukan oleh ECU saat ECU menerima data-data dari sensor. Ya, baik. Kita berikan aplaus ke Mas Dalu. Ya. Betul. Jadi ketika di DLI itu atau di pengapian elektronik, khususnya yang DLI ya. Jadi itu kan sudah full sensor dan ECU komponennya. Jadi yang sudah kalian jelaskan tadi bahwa ada input, proses dan output. Nah, sebelumnya saya ada satu pertanyaan ini. Di gambar ini terdapat 4 koil pengapian. Nah, silakan kalian amati dulu. Nah, dari gambar tersebut apabila kabel warna coklat itu apa yang terjadi? Ya, silakan Mas. Fungsi kabel berwarna coklat tersebut adalah untuk mengalirkan tegangan dari ECU ke koil pengapian nomor 3. Ya, betul sekali. Kita berikan aplaus ke Mas siapa? Ya, Mas Agung. Baik. Nah, Mas Agung. Oke, sudah dicek businya? Sudah disetel celahnya ya? Oke, baik, setelah ini silakan dipasang, kemudian nanti jangan lupa dikencangkan businya sesuai spesifikasi. Spesifikasinya berapa, coba dicek. Sudah dikencangkan? Berapa tadi momennya? 22 Newton. Oke, silakan. Kita lanjutkan ke sintak atau langkah kita yang terakhir, yaitu adalah generalization atau menyimpulkan atau membuat kesimpulan. Nah, jadi dalam seperti ini kalian nanti akan mempresentasikan pengujian koil dan tadi sudah ada yang servis di kendaraan. Silakan setelah ini dipresentasikan. Tadi ya, Kak, saya sendiri ingin mempresentasikan hasil praktek kami. Pertama, kondisi busi baik. Ya, businya berwarna apa, Mas? Elektrodanya? Hitam. Oh, hitam. Berarti kotor. Ya, Ya, kemudian sudah dibersihkan. Dengan menggunakan apa? Membersihkannya? Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan presentasikan hasil praktek dari kelompok kami. Berdasarkan praktek kami, terminal di sebelah kanan atau yang sebentar Mas, ada berapa terminal tadi koilnya? 3. Ada tiga terminal koil. Baik. Sebelah kanan atau pojok kanan terminal positif 12 atau baterai, yang tengah positif negatif, dan yang pojok adalah trigger. Ya, pojok kiri atau pojok kanan? Pojok kiri. Pojok kiri adalah trigger atau Ya, jadi seperti itu praktek kita tadi mengenai sistem pengapian elektronik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini apa?
Ya, kita mulai dulu dari komponen ya, komponen sistem pengapian elektronik apa saja. Ya, oke. Tuh. Ya, ada baterai, fuse, kunci kontak, sensor, dan ECU, ignition coil, dan busi. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu tes formatifnya. Silakan dikerjakan dengan menggunakan link atau barcode yang ada di papan tulis. Baik, untuk hasil evaluasinya dari hasil post testnya kita lihat di sini untuk mayoritas sudah bernilai 100. Nah, tapi ada beberapa anak yang nilainya 80. Mas Hidayat nanti mengerjakan tugas remedial. Nah, tugas remedialnya adalah mengerjakan tugas mengidentifikasi terminal komponen. Nah, kemudian untuk yang tadi nilainya sudah baik, silakan melakukan pengayaan. Jadi nanti membuat video pengujian koil. Jadi pengujian koil yang tadi sudah kalian laksanakan, silakan dibuat videonya. Selanjutnya adalah refleksi kegiatan pembelajaran. Silakan kalian isikan dari lembar refleksi dan survei proses pembelajarannya. Sampailah kita di penghujung pembelajaran, proses pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih telah melakukan pembelajaran dengan baik, dengan antusias. Kemudian semoga pembelajaran kita hari ini memberikan dampak positif ke kalian, ya kan, untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan sikap kalian. Ya. Saya berpesan agar kalian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan termotivasi, dan jangan lupa untuk selalu mengawali semuanya dengan berdoa. Ya. Akhir kata, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai diagnosa sistem pengapian elektronik. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sekali lagi. SMK Ya, kita berikan aplaus ke kelompok. Demikian video pelaksanaan rencana aksi ketiga dengan materi perawatan sistem pengapian elektronik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.